Jadi dengan perkembangan informasi dan keadaan startup ini di Indonesia, itu yang bisa dipegang itu di hukum Indonesia. Kalau setiap orang itu merasa wah itu hukum Indonesia salah, kalau setiap orang begitu, maka tidak ada satu hukum patokan yang bisa dipegang. Saat tidak ada hukum yang bisa dipegang, orang buat hukum sendiri. Nah kalau setiap orang itu membuat hukum sendiri, pasti beda-beda dan akan rentan tarung jalanan. Berbahaya. Maka bernegara itu, dan disebutkan juga di dalam Al-Quran, kita harus juga taat kepada para pemimpin. Enggak, pemimpinnya salah. Sekarang itu yang membuktikan salah dan benar itu kan pengadilan. Saya nggak percaya dengan pengadilan. Nah kalau nggak percaya pengadilan, percaya dengan siapa? Polisi. Polisi apalagi tentara. Kalau nggak percaya semua terus percaya apa? Ya percaya kelompokmu sendiri. Nah kalau kelompokmu itu sendiri percaya dengan kelompokmu, kelompoknya yang itu percaya dengan kelompoknya, sementara kelompok satu dengan yang lain ini bertentangan, itu tarungan jalanan, maka itulah yang dinamakan perang saudara. Berbahaya. Maka tetap yang namanya yang harus jadi patokan itu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى جميع مشايخنا في الدين وأحيائهم الله فلسنا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحمدي والشيخ جلال الدين الشيوخي وإلى حضرة الشيخ أماني وقلب الخير والشيخ محمد بن بن أحمد ووالدينا ورحمهم كما ربينا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين رب العالمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini hujan-hujan, ini tinggal gerimis, nggak tahu hujan lagi atau tambah gerimis atau tambah habis ini. Ya alhamdulillah kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bersama-sama. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sampai pada ayat ke-20, hari ini, malam ini kita akan membahas ngaji ayat yang ke-21. Mulai ayat yang pertama, kemudian sampai ayat 20 itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu ada 3 dalam menghadapi Al-Quran. Ada yang mutakin itu karena percaya Al-Quran lalu kemudian bertakwa. Lalu ada yang kedua itu kafir,
Pokoke unekke kaya apa wae Al-Qur'an wis ora ono. Bener wong kafir. Yang ketiga orang munafik. Kaya mereka itu beriman padahal tidak. Karena mereka mempunyai kepentingan bukan untuk menyembah Allah, tapi kepentingannya adalah memperoleh dunia dan yang lain-lain. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, ini dilanjutkan ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau tafsirnya ini pada saat itu diucapkan ahlul Mekah, wahai ahli Mekah. Tapi kalau sekarang ya manusia siapapun yang mendengar seruan Al-Qur'an, butuh sembahlah, wahidu dengan cara mengesahkan Allah. Sembahlah, esakanlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Banyak Tuhan-Tuhan lain itu Bapak-bapak dan saudara-saudara itu dianggap Tuhan, tapi enggak kalau ditanyakan apa Tuhanmu itu menciptakan alam semesta, ya pasti enggak. Contoh, ada berhala di Mekah itu, yang berhala itu kalau ditanya kan, apa Tuhanmu, berhalamu itu yang menciptakan alam semesta ini, pasti mereka ragu-ragu. Bahkan mungkin mereka dengan tegas menjawab tidak. Jadi memang ya ora kan. Karena apa? Kalaupun berhala-berhala itu dipasang waktu itu ya, dipasang di sekitar Ka'bah itu kan beberapa menyerupai orang, yang orang itu adalah orang-orang terdahulu. Beberapa itu adalah karangan mamanya patung yang dikasih tangannya 20 atau 30 gitu, dengan berbagai macam bentuknya itu. Kalau mereka ditanya, ya apa dia ya, mereka pasti ragu. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengungkapkan ayat ini, kebenaran Al-Quran itu, nanti ada tantangannya. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, ya, kalian bisa menantang Al-Quran. Ada caranya nanti. Alladzi khalaqakum ansha'akum walam takunu syai'an, yaitu Allah yang telah menumbuhkan atau menganugerahkan tumbuh dan kembangnya manusia. Ansha'akum walam takunu syai'an, yang sebelumnya kalian itu tidak ada apa-apa gitu. Saya lahir tahun 75. Sebelum tahun 75, tahun 74 kan saya enggak ada. Nah, udah nyatanya begitu. Kita itu anak dari seseorang yang pasti kita itu pernah tidak ada. Bapak kita aja pernah nggak ada. Itu adalah satu bukti bahwa ketidakadaan kita pada masa yang lalu itu berarti kita diadakan. Saat kita itu diadakan, ya, dilahirkan oleh manusia, dilahirkan itu berarti kan ada yang melahirkan. Yang melahirkan itu ya ibu, yang menciptakan kita itu ibu. Ya bukan, nyatanya tidak setiap ibu itu bisa menciptakan anak, gitu. Kan enten sing mandul, enten sing tidak setiap orang yang ingin punya anak bisa dapat anak. Yang tidak ingin punya anak kadang-kadang nggak bisa mencegah kalau dikasih anak. Itu adalah bukti ketidakadaan kekuasaan kita sebagai manusia siapapun. Itu artinya berarti ada kekuasaan yang mengatur di luar diri kita, yang menciptakan kita. Ya, namanya Allah itu.
Nah, yang menciptakan itu kok Allah, bukan yang lain, karena diinformasikan itu dalam Al-Qur'an. Kok percaya dengan Al-Qur'an? Nah, Al-Qur'an ini sudah mengeluarkan tantangan. Nah, nanti sih kita jelaskan tantangannya nopo. Dan itu sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Sehingga Al-Qur'an itu adalah benar. Wa walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang wa khalaqakum. Nah, ini enten tafsiri wa khalaqakum. Wa khalaqakum ya maksudnya yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, mbah-mbah kita, bapak mbah buyut sampai Nabi Adam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa bi ibadatihi. Ibadatihi ini kita tafsirin ya, ibadatihi dengan beribadah kepada Allah. Iqabahu wa la'alla iqabahu dengan cara dengan cara takut dengan siksaan-siksaan dari Allah. Wa la'alla fil asli litaraji. Kata la'alla ini membahas kata-katanya ya. Wa la'alla fil asli, kata-kata la'alla aslinya itu ditaroji untuk mengungkapkan sebuah harapan. Tetapi wa fi kalamihi ta'ala, tetapi di dalam kalimat ini, kalimat firman Allah Ta'ala, litahqiqi, untuk memastikan. Artinya kalau dibaca secara bahasa Indonesia, yaitu Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu betul-betul bisa bertakwa. Allazi khalaqalakum, allazi ja'ala lakum. Allah itu adalah yang telah menjadikan untuk kalian al-ardo, bumi, firasat yang dihamparkan. Kalau di dalam makna yang diberikan oleh guru-guru saya dulu itu, firasa itu adalah firasa itu yang bumi yang dijadikan alas. Nenek berdiri itu kan juga butuh alas, tidur butuh alas, duduk juga butuh alas. Walaupun bukan tikar, dimanapun itu butuh. Di sini kalau guru saya itu memaknainya alas atau lemek bahasa Jawa. Halun firosan, kata firosan itu jadi hal. Bisaton yang dilemek, dibuat lemek. Yuftaroshu yang dipakai untuk lemek. Bisaton yang dihamparkan, yuftarosu untuk dibuat lemek. La goyata fi sholabati awil luyunati. La goyata fi sholabati awil luyunati, yang mana bumi itu tidak terlalu keras ataupun terlalu lembek. Fala yumkinu al-istiqraru alaiha, yang kalau terlalu keras dan terlalu lembek maka tidak bisa ditempati di atas bumi itu. Kalau mau banyak lumpur tok mau didirikan kan sulit. Begitu juga kalau atas seperti batu-batu itu ya nggak bisa ditempati. Ini penafsirannya ulama-ulama dahulu ya. Kalau sekarang ya bumi itu atas kayak apa ternyata bisa diakali oleh manusia. Lembek kayak apa malah buat rumah apung. Ini kita tafsir pada tahun 1400-an. 1400 atau 1000 pada tahun 1500-an. 1459. Artinya pada saat itu memang orang belum mempunyai teknologi yang mampu untuk mengalahkan keras maupun
mengatasi lembeknya bumi untuk dipakai tempat tinggal. Ya, maka penafsiran itu boleh berubah. Yang nggak boleh berubah itu adalah sesuatu yang sifatnya itu makhdhuf seperti sholat. Tapi kalau penafsiran itu boleh berubah. Wasama, wasama binaan, dan yang telah menciptakan langit binaan sakfan, yang dijadikan langit itu dijadikan atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Wa anzala minas samaa'i, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit. Hujan itu sebetulnya kan tidak hanya hujan air yang turun dari langit. Embun itu dari mana embun itu? Ya, bukan dari langit. Jadi kalau makna langit itu Bapak dan saudara-saudara, makna langit dalam Al-Quran itu adalah angkasa. Jadi bukan langit yang hanya terlihat itu. Nyatanya yang terlihat itu karena terbatasnya pandangan kita. Setelah ada roket ke atas itu tembus di sana. Bumi itu kan mempunyai lapisan 7 lapisan. Lapisan itu lapisan apa sih? Atmosfer bumi ini loh. Nah, setelah keluar itu kan ke angkasa lah. Maka yang namanya langit itu adalah angkasa. Nah, lalu di manakah letaknya sebuah kisah tentang ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh? Itu kan sejak kecil kita diceritanya seperti itu ya pada waktu Isra Mi'raj. Itu Bapak memang bukan fisik. Itu biasanya kalau orang-orang yang menseriusi untuk mempelajari itu, maka nanti tanda-tanda dari peralihan langit itu biasanya ketemu penjaga. Nah, penjaganya itu diantaranya para nabi. Ruh-ruhnya para nabi yang diceritakan Rasulullah bertemu Nabi Adam, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertemu Nabi Musa. Nah, jenengan angel nyeritakake niku seumpama di mimpi gitu. Mimpi Nabi Musa niku bisa jadi ruh jenengan itu dibawa oleh malaikat, diantarkan oleh malaikat atas izin Allah sudah menapaki langit-langit itu. Nek kapan dijelasaken sing ngipi niku. Sing sijine angel dijelasaken niku. Mungkin repot sebenarnya. Rizqan lakum fa akhraja bihi minas samarat, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan dari bumi itu buah-buahan, rizqan lakum, untuk menjadi rezeki bagi kalian, takulunahu, yang kalian memakan rezeki itu, wa taghallifuna bihi dawabakum, yang kalian memberi makan kepada ternak-ternak kalian. Fala taj'alu. Nah, kalau kalian itu sudah mengakui, sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, yang menjadikan langit, yang menjadikan buah-buahan dan seisinya, itu maka selanjutnya adalah fala taj'alu lillahi andada, maka jangan engkau jadikan di sisi Allah sekutu. Sekutu itu kita menganggap ada yang sepadan dengan Allah. Sepadan dengan Allah itu diperinci, kita menganggap bahwa ada yang mengabulkan doa selain Allah, ada yang akan
membuat surga selain Allah. Ada yang menentukan hari kiamat nanti selain Allah lah. Hal-hal yang khusus milik Allah itu tidak boleh dipercaya ada yang lain yang bisa. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini tentang jawab fala taj'alu lillahi andada. Tafsirannya syuraka fil ibadah, yaitu menjadikan ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah, dalam penyembahan. Maka kita tidak boleh menyembah siapapun selain Allah. Jadi di sini 2 minggu yang lalu saya juga cerita, kalau umpamanya kita itu abdi dalam, maka kita ke Sri Sultan itu bukan menyembah, tapi menghormati sebagai pemimpin, kan mata. Karena orang Jawa itu kadang-kadang membuat bahasanya itu tinggi-tinggi banget. Itu kan matur sembah nuwun makan itu ngaten. Itu sembah nuwun itu napa? Maka kata-kata itu harus diperhatikan hati-hati. Kalaupun itu harus keluar, maka kita harus berkeyakinan bahwa kata-kata itu bukan sembah, maksudnya nyembah Gusti, seperti sembah Allah. Matur nuwun ngoten mawon, mboten sama terus sembah nuwun. Biar dalam bahasa yang begitu juga untuk kalau kita dengan Sri Sultan ya itu penghormatan. Dengan raja itu penghormatan. Dengan orang tua kan juga penghormatan toh. Walaupun kita itu ibaratnya dengan orang tua itu taat banget, tapi tidak sama dengan ketaatan kepada Allah. Itulah. Enten Bapak. Jadi jenengan bayangaken enten lingkaran besar. Lingkaran besar itu namanya ketaatan kepada Allah. Ya. Lalu di dalam lingkaran yang paling besar itu ada lingkaran yang sedikit kecil, tapi di dalam lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang lebih kecil ini adalah berbakti pada orang tua, taat pada orang tua ini. Tetapi taat kepada orang tua itu adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah, lingkaran yang paling besar. Nah, di dalam lingkaran ini sama kecil, semakin kecil lingkaran itu, tapi semuanya dalam lingkaran besar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Maksudnya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang menciptakan langit, bumi, hujan, dan apa-apa yang ada di langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Anahul Khaliq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Maha Pencipta. Wala yakhluquna, dan yang biasanya disebut sebagai sekutu-sekutu oleh para penyembah berhala itu tidak pernah menciptakan. Wala yakunu ilahan illa may yakhluqu, dan tidaklah disebut sebagai Tuhan kecuali Dia itu adalah menciptakan. Artinya kalau disebut Tuhan itu harusnya menciptakan alam semesta ini. Wa in kuntum fi raibin, kalau kalian itu dalam keraguan, aisyakin, tegese dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan berupa Al-Qur'an, minal Qur'an, annahu min indillah. Kalau kalian ragu apakah Al-Qur'an itu betul-betul dari sisi Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini, Al-Qur'an mengeluarkan tantangan. Tantangannya adalah
Faktu bisuratin min misli, maka datangkanlah satu surat saja yang serupa dari itu. Tantangannya sejak 1500 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu belum ada yang bisa diterima bahwa itu serupa dengan satu surat Al-Quran. Nah, satu surat itu yang paling pendek, kenapa Pak? Apa sih pendek? Tunggu kali ini apa ini pendek? Seperti ini apa ini kan cuma 3 ya. Inna apa ini kalau Kausar. Rasul ini Rabbika wanhar. Ingat saya 3 ya. Kudu cek apa adalah. Fa'tu bisuratin min misli. Datang, kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini, ya buatlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Di zaman Rasulullah itu sudah ada. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu, sahabat yang 4 itu sudah ada orang-orang yang mencoba menjawab tantangan ini, malah diketawakan, karena tidak bermakna. Maknanya itu apa nih? Malah jamal dikesuyu, diketawakan orang. Karena apa nih? Al-Quran itu di sini dijelaskan ayat munazzalun, yang Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan. Waman lil bayan. Wamin maksudnya kata min misli itu. Min itu adalah lil bayan. Lil bayan itu untuk menjelaskan dari bagian. Lil bayani untuk menjelaskan perincian. Aiya misluhu fil balaghah. Tantangan yang berupa buatlah satu surat semacam Al-Quran itu harus memenuhi seperti keindahan bahasa. Keindahan bahasa fil balaghah dan kedalaman makna. Wa husnin nidhami dan bagusnya urutan-urutannya. Wal akhbari dan mengkabarkan anil ghaibi tentang berita-berita gaib. Wasura dan yang dinamakan satu surat itu adalah qit'atun, satu potongan. Satu potongan laha yang di dalam satu potongan itu meliputi awalun wa akhirun, awal surat sampai akhir. Ini seperti in afaina. Aqalluha sesedikitnya satu surat itu adalah salasu ayatin 3 ayat. Jadi disamakan dengan Al-Quran, dengan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran 3 ayat. Maka tantangannya buatlah satu surat seperti inna a'tayna kal kausar. Kausar itu zaman waktu Al-Quran diturunkan itu. Buatan kan sih paham tentang Al-Kausar. Apa Al-Kausar itu? Kan pasti orang kemudian bertanya-tanya dan penasaran. Nah, beda umpamanya. Kalau kita mengarang ingin nandingi Al-Quran, umpamanya. Sesungguhnya telah kami turunkan sebuah meteor. Meteor wong mesti padha ngerti kabeh kok. Jadi tidak menimbulkan penasaran. Al-Kausar itu pun bermakna ada nuansa gaibnya. Gaib itu maksudnya kan buatan itu tentang dunia niki ngoten. Buatan kelihatan. Belum lagi inna ataina al-kausar fasol li rabbika wanhar. Itu mawon pun enak dibaca. Urutan-urutannya itu bagus. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu.
Oh Pak, masalah urutan itu penyanyi ya akeh sing iso, penyair, pembuat puisi, prosa. Tetapi kedalaman maknanya lain. Ada nuansa informasi tentang hal yang gaib. Dan orang penasaran. Yang jelas sampai sekarang itu belum pernah saya membaca, mendapatkan informasi bahwa tantangan ini sudah terjadi. Belum ada yang bisa. Dan di sini nanti dijelaskan dan tidak bakal ada yang bisa. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah sekutu-sekutu atau ajaklah sekutu-sekutu kalian. Nah, di sini ditafsirkan alihat takum, ajaklah Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya kalau kalian itu punya Tuhan yang menganggap bahwa Tuhan kalian itu bukan Allah, maka ajaklah Tuhan kalian itu untuk menjawab tantangan membuat satu surat. Allati ta'buduha, yang dimana kalian menyembah min dunillah selain Allah. Ai ghairihi, maksudnya min dunillah itu adalah selain Allah. Bitu'inakum, agar yang Tuhan-Tuhan yang kalian anggap Tuhan berkuasa itu selain apa itu membantu kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang adalah golongan yang benar. Fi anna Muhammadan qalahu min 'indi nafsihi. Mengapa kok ayat ini turun? Di antaranya ada orang-orang kaum kafir musyrik Mekah waktu itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad sendiri. Itu artinya ngomong macam itu. Jadi, wah, itu karangan Muhammad sendiri. Maka dijawab seperti itu. Fa'malu dzalika fa innakum arabiyyun. Wahai orang-orang kafir Quraisy Mekah, ayo coba kamu jawab tantangan itu. Buatlah satu surat seperti Al-Quran. Fa innakum arabiyyun, wong kalian juga orang Arab. Fusoha'u, yang fasih-fasih, misluhu, sebagaimana Nabi Muhammad. Walamma ajazu an dzalika qala ta'ala. Dan setelah tantangan itu dikeluarkan, para orang-orang kafir itu tidak ada yang bisa menjawab. Qala ta'ala, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mampu untuk menjawab tantangan itu, membuat satu surat itu, madzakaroni ajazakum, maka Allah mengungkapkan, berfirman untuk melemahkan kalian. Walang taf'alu, dan tidak bakal kalian bisa menjawab tantangan tersebut. Dari keabadan selamanya. Liduhuri ijazihi, untuk memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Jadi sampai sekarang itu ya, ada bedanya yang sangat besar gitu. Kalau para nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya itu hanya bisa dinikmati pada zaman itu. Nabi Musa membelah lautan. Saat ini kan kita belum pernah bisa menyaksikan lautan terbelah lagi, bukan. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang. Saat ini nopo kita siaget di ada orang Nabi seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Kita nggak bisa menyaksikan itu. Tetapi mukjizat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran yang bisa dibuktikan sampai hari ini. Termasuk itu tadi, tantangan membuat satu surat saja tidak pernah terjawab. Kalau kita mendalami Al-Quran terus Bapak, nanti kita akan menemukan banyak sekali mukjizat-mukjizat itu. Di antaranya di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Dzariyat
ayatnya saya lupa. Itu bahwa di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu selalu meluaskan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala membuat langit angkasa itu selalu meluas. Meluas itu mengembang. Dan pada tahun 1929, ingat saya ada seorang ilmuwan yang namanya Thomas Hubble yang menemukan teropong gede itu. Kalau mikroskop itu kan kita pakai lihat bisa melihat kuman itu. Nah kalau teropong gede itu dilihat ke angkasa itu kan, itu buat meneliti alam semesta. Nah ternyata Bapak, alam semesta itu antara satu bintang dengan bintang yang lain, antara bintang dengan bulan, dengan matahari itu lambat laun selalu menjauh. Teropongnya ini panjangnya terus, kok semakin menjauh. Itu pada tahun 1929. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran itu bahwa memang angkasa itu selalu mengembang pada tahun 700-an. Itu artinya apa? Orang akan membenarkan bahwa ternyata benar Al-Quran itu. Nah berarti kebenaran Al-Quran yang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan itu menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul pembuatnya adalah yang juga menciptakan alam semesta ini. Karena pada saat itu kan betul mungkin loh Pak, orang itu mau meriksa angkasa ini kan betul mungkin. Tapi Al-Quran sudah mengatakan. Nah ya teman-teman, mujizat-mujizat serupa itu di dalam Al-Quran yang dipelajari. Banyak sekali. Termasuk yang saya ceritakan kemarin, ada 2 laut yang nggak bisa berkumpul itu sih. Ingat Bapak, ada air laut itu beda-beda, tapi memang nggak bisa terkumpul antara satu dan lain. Ada yang lagi di dalam laut itu ada api yang tidak padam. Nah, pada saat Al-Quran turun itu pada tahun itu, apa ada orang yang sudah mampu menyelam ke dalaman lautan itu? Terus muncul lagi, apalagi kan betul. Tapi Al-Quran sudah menginformasikan bahwa itu ada. Dan sekarang setelah teknologi mampu menjangkau di kedalaman lautan itu, kemudian mampu membuktikan ternyata itu memang ada. Itu menunjukkan Al-Quran itu betul-betul yang menciptakan, yang mewahyukan adalah Sang Maha Pencipta alam semesta. Maka tidak bisa ragu-ragu. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Fattaqu bil iman, bertakwalah kepada Allah bil iman billah wa annahu laisa min kalamil bashar, dan percayalah sesungguhnya Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Ya, karena sudah terbukti tadi tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Sudah terbukti di dalam Al-Quran itu ada mukjizat-mukjizat. Masalah hujan mawon nggih enten Pak. Hujan itu, air hujan itu mempunyai daya untuk menumbuhkan tumbuhan itu lebih besar daripada air biasa yang dari sumber. Dan di sini disebutkan ya wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Allah menurunkan hujan yang dengan hujan itu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pohon yang berbuah. Itu
oleh para alim, para ulama diantaranya ada yang dipakai untuk orang-orang yang kesulitan hamil itu. Nggak tahu, yang pokoknya orang yang nggak hamil, ingin hamil kok nggak hamil itu diambilkan air hujan, tapi yang pertama Pak, air hujan yang pertama kali turun di musim penghujan pertama kali, hari pertama ditampung, nah udah pisanan, nah ditampung, nah ini nyuwun datang Gusti Allah dengan diminumi itu seperti minum obat itu saja. Maksudnya ya orang itu minum obat tapi kan minta sembuhnya kepada Allah. Orang ini minum air hujan itu minta agar dapat hamil ya kepada Allah. Tapi kalau tidak pernah nyoba ya. Masalahnya buatan enten mau rotan kula kalau untuk buatan hamil enten buatan. Saniki orang itu moroe teng dokter. Di antaranya itu salah satu cara. Karena nopo? Karena di dalam Al-Quran itu bisa menumbuhkan buah-buahan dari bumi itu lebih mudah, lebih berkhasiat. Nah, ada ulama yang mencoba itu untuk orang yang nggak hamil. Di sini ditegaskan bahwa Al-Quran itu bukan kalam manusia. Fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya, bahan untuk menghidupkan api neraka itu adalah manusia, wal hijarah dan batu. Manusia manusia yang apa? Yang dipakai untuk huruf-huruf neraka itu al-kufar, yaitu manusia yang kafir. Ka'asnamihim, dan batu itu menurut penafsirannya itu seperti batu-batu yang dijadikan berhala gitu. Jadi batu-batu yang dijadikan berhala itu dipakai untuk hurufnya neraka. Ka'asnamihim minha, yakni annaha mufritatul hararati. Sesungguhnya neraka itu adalah sangat panas. Tutak kodu, tak maksudnya yang kodu. Tutak kodu bima zakaro, yang dihidupkan dengan apa yang dituturkan. Seperti tadi itu, bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lakana ridunya tidak sebagaimana manusia. Tatakodu bil hatobi wa nahwihi, yang kalau api di dunia ini dihidupkan dengan kayu maupun serupanya. Yang mana neraka itu u'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Tafsiri di sini huyi'ab, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Yu'adzibuna biha, yang dengan neraka itu orang-orang kafir disiksa. Lil kafirin itu adalah jumlatun musta'nifatun, yaitu jumlah sebuah kalimat yang musta'nifah. Ini tata bahasa Arab ya. Au halun lazimatun, atau hal lazimah yang pasti. Titik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl
wa utubihi mutasyabiha walau fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Mudah-mudahan sampai. Kalau tadi itu setelah Allah memerintahkan wahai manusia sembahlah Allah, makanya karena Allah yang menjadikan alam semesta ini. Kalau kalian tidak percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menjadikan alam semesta, buatlah seperti Al-Quran. Karena dan kalian juga tidak akan bisa membuat seperti itu. Wahai manusia, takutlah kepada neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, sekarang dilanjutkan untuk orang-orang yang beriman bagaimana? Wabasyiril ladzina amanu, dan untuk orang-orang yang beriman berikanlah kabar gembira. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh berikan kabar gembira. Yang dinamakan wabasyir itu adalah mengkabarkan. Kabarkanlah. Amanu itu adalah shadaku billah. Yang dinamakan iman itu adalah membenarkan Allah. Wa amilus sholihat, yang dinamakan amal soleh itu adalah amal-amal yang difardukan, wan nawafili, dan amal-amal yang sunnah. Anna lahum jannat, sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga. Yang di dalam surga itu hadaiko data syajarin wa masakinan. Yang di dalam surga itu hadaik, yaitu kebun-kebun yang data syajarin yang ada pohon-pohonannya, wa masakina, dan rumah tempat tinggal. Jadi dibayangkan kebun besar, ada banyak pohonnya dan ada rumah-rumah kecil gitu. Tapi senengannya itu. Senengannya Arif itu. Biasanya pinginnya kan nyepi-nyepi kayak gitu. Yang di kebun itu tajri min tahti hal anhar, yang mengalir air-air di bawah pepohonan itu. Mengalir sungai-sungai. Air tahta asjariha, yaitu pohon-pohonan di bawah, air mengalir di bawah pohon-pohon yang ada di surga. Waktu suriha, maupun di menara-menara yang ada di surga. Al-anhar, yang disebut sungai itu ayyul miyah, yang dimaksud sungai itu adalah air fiha, yang ada di dalam surga. Wan naharu al-mawdi'u alladzi yajri fihi al-ma', yang dinamakan sungai adalah sebuah tempat yang mengalir di dalamnya air. Di annal ma'a, karena sesungguhnya air itu yanharuhu, membuat selokan. Ayyakufiruhu, yaitu air itu ngeduk tanah. Jadi air itu terus menerus mengalir itu, kalau tanah itu kan akhirnya menjadi sungai itu loh. Maksudnya penjelasannya macam itu. Wa isnatul jarri ilaihi majazun. Mengalirnya air di sini adalah sebuah majaz. Kullama ruziqu minha, dan saat mereka diberi, mereka yang orang beriman dan amilus sholihat diberi rezeki dari surga itu, maksudnya at'imu mintil kal jannat, mereka makan di dalam surga itu, min samaroti rizqongkolu, dari buah-buahan rizqongkolu yang dijadikan rezeki. Mereka kemudian berkata, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, buah-buahan yang kami makan ini seperti buah-buahan yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya. Qablahu fil jannah, yaitu sebelum mereka di dalam surga. Litusyabihi, karena menyerupai samaruha bikori natin,
dengan tanda-tanda sebagaimana yang pernah mereka makan. Jadi sebelum di surga seperti kita di dunia ini kan sudah makan apel, makan mangga, makan macam-macam. Di surga nanti itu serupa, tapi kenikmatannya yang berbeda. Itu kenikmatannya niku dicicil-cicilaken ngoten Pak. Wa utubihi, dan didatangkan rezeki-rezeki itu. Ai jayyi'u birrizqi, mereka didatangkan dengan rezeki. Mutasyabihan yang serupa, yashbihu ba'duhu ba'dun launan wa yakhtalifu ta'man. Yang menyerupai buah-buahan itu serupa dengan apa yang satu dengan yang lain warnanya, tetapi berbeda rasanya. Walahum fiha azwaj, dan bagi mereka orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh di dalam surga itu dikasih istri-istri minal hur, yang terdiri dari bidadari, wa ghairiha, dan juga selain bidadari. Selain bidadari mungkin ya istrinya pas waktu di dunia itu kan. Mutahharatun, yang mana bidadari-bidadari itu dan selain bidadari itu mutahharatun selalu dalam keadaan suci, suci minal haidi, tidak ada haid, wa kullu qadarin, dan suci dari setiap hal-hal yang kotor. Wahum, dan mereka itu fiha, di dalam jannah, di dalam surga, khalidun, adalah abadi, makisuna abadan, bertempat di dalam surga abadan selamanya, layuf nuna wala yakhrujuna, mereka itu tidak rusak maupun tidak dikeluarkan. Jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala memotivasi bagi manusia agar bisa tetap beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan kalau dari awal sebagaimana saya sampaikan tadi, manusia itu terbagi menjadi 3, ada yang muttaqin, ada yang kafir, ada yang munafik. Nah, setelah dijelaskan ini, terus manusia itu ditantang, diperintah oleh Allah, sembahlah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kok Allah yang menciptakan alam semesta? Ya kalau nggak percaya, bikinlah surat Al-Quran, bikinlah yang serupa, 1 surat saja dari Al-Quran. Nyatanya juga tidak bisa. Maka kalian harus dikembalikan lagi, jadilah orang bertakwa. Jangan jadi orang yang kafir, jangan jadi orang yang munafik. Karena apa? Nanti itu kalau tidak kalian bertakwa, maka kalian akan dimasukkan ke neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Untuk orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Yang di dalam surga itu ada buah-buahan, ada kebun, ada air yang mengalir, yang buah-buahannya itu serupa dengan apa yang ada di dunia ini, tapi rasanya berbeda. Ada satu orang yang anak-anak, remaja, ini ku cerita. Remaja ini cerita pernah satu saat bermimpi. Di dalam mimpi itu dia di dalam surga. Nah, di dalam surga itu kalau enten buah mangganya itu tinggal makan, tidak usah mengupas. Jadi bergelantungan itu pun mangga, tinggal makan, katanya begitu. Ya tentu itu kan mimpi, wallahu a'lam. Jadi para alim, para ulama itu menjelaskan itu pokoknya enak, itu enak berkali-kali lipat.
Nah, Bapak, mengapa kok kemudian kita itu dijelaskan di dalam surga itu kok banyak kesenangan-kesenangan begitu? Karena kebanyakan godaan manusia untuk di dunia ini itu ya masalah-masalah itu. Satu, masalah makan. Yang kedua, masalah perempuan gitu. Orang bertakhta, berkuasa pun pada dasarnya itu adalah untuk memperoleh makanan dan perempuan. Maka kita itu dijanjikan oleh Allah, udahlah sabarlah, nanti di surga itu ono kabeh, bahkan bertikel-tikel kenikmatannya. Nah, kalaupun kalian itu di muka bumi itu berumur 100 tahun, kalian selalu makan enak dan dengan istri yang enak-enak itu pun 100 tahun terbatas. Nyatanya buat 100 tahun. Umur kita tahun mawon pun kali mampu terbatas ya Pak. Giginya pun terus mau sama istri juga nggak kuat ya begitu. Nanti di surga itu abadi. Jadi mau menikmati yang kayak gitu terus itu juga bisa. Maka diberikan satu pilihan. Jadi belum nahan hidup itu nanti bakal ke. Dan kita juga sudah dicontohkan dengan sangat jelas sebetulnya kalau kita itu mampu menahan sesuatu di dunia ini hasilnya nggak enak. Contoh, ayo nabung ini kan nahan tuh. Itu kan kepenak ya karena nabung. Ayo nanam padi, ini sabar. Nanam padi itu kan sabar dan berat, tapi nanti hasilnya adalah apa? Ini apa itu? Di antaranya ibrah atau ibarat-ibarat yang itu adalah pelajaran bagi kita semua. Bapak-bapak yang saya hormati, ini sudah sampai ayat yang 25 dan nanti insya Allah kita lanjutkan kembali minggu depan ayat yang ke-26. Sudah tahun 2021 minggu depan insya Allah. Kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaufiruka ma 'allamtani farisujudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunzini ya rabbal alamin. Matur nuwun, dan ini saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan pada minggu kemarin, seperti salam di dalam sholat itu yang tanya Pak siapa itu? Pak Parianto itu kan tanya. Dalil naklinya bagaimana? Ini saya bawakan dulu. Buku ini ditulis oleh dalam bahasa Arab aslinya. Ditulis yang namanya Hasan bin Ali As-Saqqaf. Hasan bin Ali As-Saqqaf itu adalah termasuk keturunan Rasulullah seperti Habib Lutfi dan habib-habib yang lain itu. Ini keturunan Rasulullah menulis itu. Dan tadi saya lihat itu di halaman 212 itu masalah salam itu benar seperti yang saya jelaskan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Bahkan di sini dijelaskan dengan tegas. Yang nambah wabarakatuh itu salah. Itu malah tegas dan jelas begitu. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang kotak infak. Kotak infaknya di hari Jumat itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kantuk tapi makruh karena berpotensi mengganggu kekhusyuan. Tapi nek mboten ngoten kan orang malah gak khusyuk, malah tidur.
Intinya apa yang sudah biasa, kalau memang disepakati umpamanya kotak infak itu tidak usah diputar, ditaruh di seperti itu saja, menurut saya juga lebih baik. Tapi disosialisasikan, diumumkan. Kalau nggak begitu, ternyata sini kan jangan repot juga, gitu. Wong masjid musola ini butuh logistik ya, butuh bayar listrik, butuh kadang-kadang nek enten sing dermawan niku nggih enten sing bayare nggih pas enten nek boten. Wong kahanane wong niku nggih beda-beda. Kadang-kadang 5.000 boten enten. Kalau 5.000 2.000 ya kadang boten duwe tenang ya, pas boten duwe ya boten duwe. Itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Pertanyaan umum paling sing dereng kula jawab. Sampun. Yang Pak Rahmat kemarin tentang apa? Orang kafir itu siapa? Oh, sampun berarti. Masalahnya orang non muslim pun ya, kalau ditanya divonis kafir tidak mau karena dia berarti saya juga beriman kepada yang menciptakan alam ini. Oh, ya sampun kalau memang dasarnya Al-Quran itu, ya mereka disebut orang Nasrani. Oke, Nasrani, tidak apa-apa. Tapi kan di Al-Quran pada zaman tahun 700 saja, orang Nasrani itu sudah salah. Maksudnya di Al-Quran itu adalah maksudnya pada tahun Al-Quran itu turun saja, orang-orang Nasrani itu sudah dikatakan salah karena sudah termasuk ya ada Tuhan anak, Tuhan disebutkan Tuhan Bapak dan lain-lain itu salah. Nah kalau memang sama-sama kalian itu bertuhan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Al-Quran itu diturunkan. Mengapa nggak terima dengan Al-Quran? Tapi hidayah itu nah kadang dijelaskan kayak apa mawon. Mereka menunggu Nabi Isa turun, dia menang, orang. Allahu alam, tapi saya termasuk yang kalau dalam hal ini saja, artinya orang Nasrani salah, orang Yahudi salah. Karena di Al-Quran pada zaman itu sudah dikasih, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, berimanlah kepada Muhammad. Kan nggak kan bisa disebutkan. Nah, cara untuk yakin yang benar mereka itu kan pasti ya, yang benar ya Nasrani. Ya, sekarang begini, tantangan Al-Quran itu dibikin lalu kemudian dipublikasikan, nanti kan terus didiskusikan. Ya tapi tembuti-tembuti niku apa nih? Kalau ngarani ngeten iki. Setiap orang itu pasti dengan apa yang dilakukannya itu pasti mengatakan saya benar. Itu wangel, Pak. Orang mau masalah agama. Masalah yang bukan agama saja, masalah kerjaan umpamanya. Ini jelas salah itu kan kakek sing iso jawab mawon. Orang ini kan perkara ini alasannya itu Pak. Oke, maka istilahnya sanes dalil tapi dalih, gitu. Itu berdalih, mencari alasan itu kebenaran, membenarkan diri. Nah, begitu juga Bapak-bapak, ini menurut saya nggak penting. Jadi dengan perkembangan informasi dan keadaan startup ini di Indonesia, itu yang bisa dipegang itu di hukum Indonesia. Kalau setiap orang itu merasa wah itu hukum Indonesia salah, kalau setiap orang begitu, maka tidak ada satu hukum patokan yang bisa dipegang. Saat tidak ada hukum yang bisa dipegang, orang buat hukum sendiri. Nah kalau setiap orang itu membuat hukum sendiri, pasti beda-beda dan akan rentan tarung jalanan. Bahaya.
Maka bernegara itu dan disebutkan juga di dalam Al-Quran, kita harus juga taat kepada para pemimpin. Enggak, pemimpinnya salah. Ya, sekarang itu yang membuktikan salah dan benar itu kan pengadilan. Ya, saya nggak percaya dengan pengadilan. Nah, kalau nggak percaya pengadilan, percaya dengan siapa? Polisi. Polisi apa lagi? Tentara. Kalau nggak percaya semua, terus percaya lah. Ya percaya kelompokmu sendiri. Nah, kalau kelompokmu itu sendiri percaya dengan kelompokmu, kelompoknya yang itu percaya dengan kelompoknya, sementara kelompok satu dengan yang lain ini bertentangan, itu tarungan jalanan, maka itulah yang dinamakan perang saudara. Berbahaya. Maka tetap yang namanya yang harus jadi patokan itu hukum. Setiap orang pasti akan mencari-cari membenarkan dirinya sendiri, bahayanya. Saat ini negara itu loh, masa sih mau dikatakan isinya orang jelek semua? Ini pengasih kata apa? Itu sampai sekarang itu perdebatannya juga sudah 1000 tahun lebih. Itu tetapnya kan enten orang sepakat, enten boten, enten sing tetap ora iso wae. Ora negara-negara itu nggih enten. Itu nggih mulai 1000-an tahun itu. Tapi memang kalau diakalkan ngoten itu. Nyatane lho Pak, nek boten enten negara, maka orang itu ngeyel-ngeyelan dhewe, maka akan lebih berbahaya. Orang itu bisa bertempur, hukumnya jadi hukum ringkas. Siapa yang menang, maka dia yang dianggap benar kan. Karena itu. Menawi ngoten niku nggih, matur nuwun. Saya itu mau ngobrol lagi, ya, apa-apa sambil nunggu hujan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.